Baik, rekan-rekan akses legal, kembali hari ini saya hadir dalam sesi Law in Action. Topik yang akan kita bawakan pada kesempatan hari ini adalah topik yang mungkin paling dikenal kalau kita masuk ke dunia hukum. Kita akan membahas soal legal opinion atau pendapat hukum. Nah, dari terminologi pendapat hukum itu, kita sesungguhnya akan paham. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan pendapat, hubungannya dengan persoalan-persoalan hukum. Begitu. Nah, untuk lebih mudah kita memahami, karena di lapangan banyak sekali istilah-istilah yang muncul di sini. Yang pertama mungkin kita sering juga mendengar istilah kajian yuridis, kita sering juga mendengar istilah legal due diligence, ya kan? Kita juga sering mendengar istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hal ini. Ada audit hukum, begitu. Nah, apa sebenarnya legal opinion ini? Legal opinion pada dasarnya itu adalah sebuah kajian. Sumber dari semua ini adalah sebuah kajian yuridis. Hanya saja di lapangan kajian yuridis itu lebih diarahkan kepada sesuatu yang bersifat dogmatis dalam pengertian yuridis formalnya, begitu. Legal opinion bisa menjawab banyak hal sesungguhnya di dalamnya. Dia lebih banyak ke hal-hal yang berbau empiris. Legal opinion mungkin menjadi muara yang bisa menunjukkan kualitas seseorang. Karena apa? Hukumnya boleh sama, faktanya boleh sama, tetapi bagaimana seseorang yuris itu menganalisis sesuatu sehingga pendapat hukum yang menjadi kesimpulan itu bisa berbeda-beda. Nah, apa yang membuat itu? Nah, tentu kita tidak bicara perbedaannya dulu. Apa yang harus diperhatikan pada saat menyusun legal opinion? Ini penting. Ada pakemnya, ada normanya, ada prosedurnya. Karena pertanggungjawabannya harus ilmiah, begitu. Di dunia kita itu ada 5 pakem yang perlu diperhatikan. Mungkin kita sebagian besar sudah tahu. Yang pertama itu adalah fakta. Fakta apa? Fakta hukum. Di sebuah persoalan, mungkin saja kita menemukan fakta-fakta yang lain. Misalnya, ada fakta sosiologis, ada fakta yuridis, ada fakta sejarah. Nah, kita dituntut untuk menemukan fakta hukumnya. Pertanyaannya, apakah semua fakta hukum itu harus masuk menjadi bagian dari kajian kita? Tentu tidak. Karena apa? Yang sebenarnya sedang kita saring dari fakta itu adalah adakah peristiwa hukum di sana? Adakah perbuatan hukum di sana yang terkait dengan persoalan yang sedang kita kaji? Sehingga kita benar-benar harus memahami sesungguhnya mana yang disebut dengan peristiwa hukum, mana yang disebut dengan perbuatan hukum. Kadang-kadang keadaan hukum juga mempengaruhi. Jadi fakta yang kita cari adalah fakta hukum yang relevan. Ini penting, ya kan? Di tahapan ini sangat penting buat kita untuk memahami netralitas kita secara berpikir. Kenapa? Fakta yang salah akan memberikan pendapat yang berbeda. Dua fakta yang berbeda sudah pasti akan menghasilkan pendapat hukum yang berbeda. Jadi, netralitas berpikir, kejujuran untuk mengemukakan fakta, mencari fakta, investigasi fakta sangat penting. Ya. Kita sering sekali mendengar ungkapan Yunani kan, berikan saya faktanya, maka saya akan berikan hukumnya. Karena kalau data yang disajikan berbeda, begitu pendapat hukumnya nanti akan berbeda. Nah, jadi konsistensi, objektivitas pada saat kita mencari dan menemukan fakta itu sangat penting. Biasanya fakta itu disusun secara kronologis. Ya, itu fakta. Nah, lalu setelah fakta ditemukan, apa langkah berikutnya?
kita sebagai seorang yuris dituntut untuk memahami bagaimana menyusun isu hukum itu sendiri. Nah, isu menjadi penting karena isu yang kita kemukakan biasanya dalam bentuk pertanyaan mestinya harus nanti bisa dijawab. Begitu. Semakin baik kita bisa memetakan isu apa yang akan diangkat, mestinya nanti semakin sempurna jawaban yang kita temukan. Makanya dalam menyusun isu hukum, ya kan, sedapat mungkin kita menentukannya serelevan mungkin. Begitu. Nah, biasanya sebelum orang masuk bagaimana menjawab isu itu ke dalam bentuk kajian norma, begitu, beberapa orang mengajukan asumsi. Jadi ada antara isu hukum dan norma hukum itu mereka sudah menentukan asumsinya. Biasanya orang menyebutnya ini sebagai sebuah hipotesis, begitu. Nah, inilah yang menjadi dasar awal. Kenapa orang menyusun asumsi? Mungkin lebih tepat kalau saya memberikan contoh saja. Misalnya, kita bicara soal perjanjian. Kita tahu kalau bicara perjanjian itu arahnya kesepakatan. Kalau ada masalah dengan kesepakatan itu arahnya keperdataan. Tapi jangan lupa, perjanjian di dalamnya juga mengandung pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa misalnya seseorang mengakui benda ini miliknya, tidak ada dalam sengketa, begitu, bebas dari tuntutan dari pihak lain dan lain-lain. Itu sifatnya pernyataan. Pernyataan kadang-kadang dan sering membuat orang yakin. Nah, kalau terjadi persoalan terhadap perjanjian yang mempersoalkan pernyataan itu ternyata tidak benar, begitu, ini ranahnya bisa bergerak dari ranah yang perdata ke pidana. Di sini sebenarnya asumsi itu bisa dimunculkan. Ini ranahnya kemana begitu. Orang boleh mengasumsikan sesuatu dan asumsi itu tidak selalu benar pada saat kita sampai kepada kesimpulan lain. Tapi inilah dasar orang akan merujuk. Makanya di tengah antara isu hukum sebelum kita membuka norma hukumnya itu harusnya ada asumsi dulu di awal begitu. Nah, baru dari sana orang akan masuk ke langkah ketiga. Tadi kita sudah menyebut faktanya, yang kedua kita merancang isu hukumnya, yang ketiga itu disebut dengan norma. Kita harus mampu menemukan norma-norma hukum apa saja yang berkaitan dengan legal opinion yang sedang kita susun ini terkait dengan isu hukum tadi begitu. Norma hukum ini banyak sekali kaitannya dengan hal-hal yang berbau dengan hukum yang relevan, ya, termasuk tautan-tautannya semua, begitu, ya kan, termasuk hukum-hukum positif yang berlaku, begitu. Nah, setelah ini disusun, begitu, norma apa saja yang terkait dengan itu, baru masuk ke tahapan yang paling penting dalam legal opinion yang disebut dengan analisis hukum. Analisis hukum ini di dalamnya mengandung banyak hal, begitu. Misal, kedalaman orang berpikir, kekritisan orang berpikir, begitu, fairness orang berpikir, termasuk wisdom orang berpikir menentukan hasil akhir nantinya. Makanya ada 3 irisan yang biasa kita lihat di dalam dunia ini. Kita tahu hukum itu ada 3 lapisan. Pada saat S1 kita bicara soal teori hukum, ilmu hukum, ya kan? Kalau biasanya jenjang berikutnya orang bicara teori hukum. Kalau jenjang terakhir di S3 orang bicara filsafat, begitu. Tapi inilah yang menentukan kedalaman, karena kita tidak bisa melihat hukum itu hanya apa yang kita baca sesungguhnya, ya kan? Kita harus bisa mampu menghubungkan teori-teori hukum itu, kemudian di tingkat yang lebih tinggi kita harus bisa menganalisis apa filosofi dasar sehingga analisa yang kita bisa tuangkan itu benar-benar teruji kedalamannya. Ini yang membedakan. Orang boleh menentukan fakta yang sama, orang boleh menentukan isu yang sama, tapi analisis dan kedalaman ini yang menentukan kualitas dari pendapat hukum itu sendiri. Yang terakhir nanti baru kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat akhir dari seorang yang membuat legal opinion, gitu.
Nah, di dalam praktek ada beberapa catatan terkait dengan legal opinion ini. Karena legal opinion di akhir bisa menghasilkan beberapa hal. Misal, kita berhadapan dengan kasus yang sifatnya persoalan-persoalan individu, yang legal opinion yang lahir dari sebuah kasus, begitu, pendapat hukumnya bisa salah atau tidak, ya kan? Ya kan? Salah karena menyimpang karena begini, begitu. Ada perbuatannya bisa tidak salah karena dengan catatan-catatan yang dituangkan dalam analisa tadi. Tapi kita bisa juga menganalisis, memberikan pendapat hukum yang sifatnya transaksi perusahaan misalnya, layak atau tidak. Di situ yang lebih banyak bermain sesungguhnya audit hukum. Keluarnya memang pendapat hukum, keluarnya nanti rekomendasi, begitu. Tapi kalau misalnya kita menangani sebuah kasus yang bersifatnya kebijakan publik misalnya, itu bisa jadi prosedur dan kewenangan pejabat publik itu. Jadi sifat pendapat hukum itu sangat beragam, tergantung hal apa yang kita tangani. Tapi di ujung memang kesimpulan termasuk kedalaman dan kualitas sebuah legal opinion itu diuji di sana, begitu. Nah, inilah kira-kira gambaran apabila kita mulai membuat legal opinion, memang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya kan? Secara dan proses orang menyebutnya tadi ada 5 hal di sana. 1, kita harus mampu secara netral menemukan faktanya, kita harus bisa merumuskan isu hukumnya, ada hipotesisnya, kemudian kita kaji semua norma-norma yang terkait di sana, begitu, norma hukumnya, kajian hukumnya, baru yang terakhir kita akan sampai kepada kesimpulan. Begitu. Biasanya legal opinion disusun sedemikian rupa sebagai sebuah dokumen hukum, begitu. Di sanalah kalau praktisi, klien kita bisa melihat, begitu, seperti apa pendapat hukum kita, seperti apa pemahaman hukum kita, teori hukum kita, ilmu hukum kita, bahkan kematangan filsafat seseorang sebenarnya bisa kelihatan di dalam kajian-kajian yang dia rumuskan di sana. Nah, itu kira-kira gambaran awal, begitu, sedikit gambaran tentang legal opinion. Dalam perkembangannya memang legal opinion ini akan berkembang luas sekali, tergantung sektor mana yang orang konsentrasikan, begitu. Demikian rekan-rekan Akses Legal, terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya.